Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di mata kuliah perencanaan transportasi. Pada pertemuan ke-14 ini, topiknya adalah pembahasan logistik perkotaan dan curb management. Ini memang sebuah isu sistem logistik yang memang agak sedikit teknikal ya, karena berkaitan dengan koridor jalan, atau bahkan mungkin badan jalannya sendiri. Jadi mungkin agak sedikit teknikal, walaupun di dalam penjelasan ini, seperti biasa saya memberikan penjelasan deskriptif, kemudian mungkin sedikit imajinatif, tetapi nanti pendalamannya kalian sendiri harus belajar untuk mandiri ya, belajar mandiri untuk mencari data-data yang ada. Karena sekarang ini sudah tersedia berbagai macam apa teknologi yang membantu kalian untuk memahami apa yang disampaikan. Dan bahkan boleh dibilang apa yang kalian pelajari sendiri itu nanti pasti jauh lebih jelas dari apa yang biasanya dijelaskan oleh dosen. Karena kita kan punya batas waktu ya. Kemudian juga dalam membuat narasi-narasinya mungkin berbeda antara apa yang disampaikan oleh dosen seperti ini dengan apa yang bisa kalian akses di media sosial lainnya atau YouTube ya, internet gitu, atau buku-buku. Eh, yang pertama adalah kita bahas soal logistik perkotaan. Ya, isu atau aspek utamanya logistik perkotaan ini kita akan bicara soal peran dan fungsinya. Inti konsep adalah mendukung pasokan kota, e-commerce, layanan harian, retail, makanan, dan industri. Contohnya adalah atau implementasi bahwa 40-50% biaya logistik terjadi di last mile delivery. Nah, ini memang sebuah isu yang eh, karena keseharian seringkali tidak terdeteksi oleh kita. Tetapi kalau kita bicara soal sistem logistik, apapun itu atau perangkutan barang, transportasi barang dalam berbagai macam bentuk ya. Kalau kita perhatikan di jalan raya sudah sangat banyak juga kan. Setiap kendaraan pribadi lewat pasti di situ juga ada angkutan logistiknya yang juga lewat. Jadi ini menandakan bahwa sistem logistik perkotaan tidak bisa diabaikan. Nah, kalau kita tidak bisa mengabaikan pergerakan orang, maka sama juga dengan barang. Dia tidak bisa diabaikan. Isu soal transportasi logistik perkotaan ini menjadi isu yang sangat penting karena dia nanti akan memberikan pengaruh yang bukan saja di price atau harga barangnya, tetapi juga dampaknya pada transportasi secara keseluruhan. Kita lihat saja lah di pasar. Di pasar itu banyak mobil yang bongkar muat, banyak mobil yang parkir dengan berbagai macam tujuan, dan akhirnya menimbulkan kemacetan. Jadi kasus sistem logistik yang di hubnya yaitu di pasar itu bahkan itu adalah di ujung apa namanya di last mile-nya logistik gitu ya. Itu ada masalah semacam itu. Apalagi di bagian-bagian yang lainnya juga pasti ada banyak masalah. Cuma karena dia sudah menjadi keseharian, akhirnya kesannya tidak masalah. Padahal itu adalah sebuah masalah yang cukup besar. Tantangannya adalah kemacetan, seperti yang sampaikan tadi. Lalu ada juga truk-truk yang masuk ke dalam wilayah perkotaan. Saya pernah meminta ya, meminta kepada teman-teman di Dinas Perhubungan dan juga Pemda secara umum bukan hanya Dinas Perhubungan supaya membuat surat yang meminta kepada Kementerian Perhubungan kah, BPJT kah, Badan Pengelola Jalan Tol, kepada Hutama Karya kah, gitu ya, untuk melarang mobil truk barang untuk melintasi jalan Terusan Riak Kudu. Jadi kita berharap supaya jalan tol ITERA itu, gerbang tol ITERA itu, ya, exit tolnya ya, itu jangan apa, digunakan oleh truk. Kalau memang truk itu mau masuk tol atau keluar tol, silakan dia menggunakan dua tol lain yang bisa saling menopang. Yang satu di Tanjung Bintang, yang satunya lagi di Natar. Jadi mereka silakan turun di situ untuk mengakses wilayah yang memang menjadi tempat tujuan mereka, ya, untuk ngedrop barang atau mengambil barang. Kan kalau yang di Natar kita tahu di Natar itu juga banyak pergudangan, ya, bahkan mungkin ada pabrik skala kecil.
Lalu kalau dia turun Tanjung Bintang itu adalah kawasan industri dan pergudangan dan juga pelabuhan. Jadi sebenarnya dua itu cukup bagi mereka. Janganlah mereka melewati jalan terusan Riyakudu. Di situ ada kampus, ada permukiman padat, perkantoran, bahkan kantor Polda juga ada di situ. Cuma sayangnya belum ya, belum tergerak ya teman-teman untuk menyadari itu bahwa alasan yang mereka sampaikan bahwa eh, s- tidak mungkinlah mereka melarangnya karena itu juga hak mereka ya begitu bilangnya. Padahal dulu truk juga melintasi Jalan Teguh Umar dan Zeta Pagar Alam. Di tahun 2005-an, saya waktu awal-awal menjadi Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, memberikan advice soal itu dan berkolaborasi dengan berbagai pihak supaya memberi larangan truk masuk ke dalam dua ruas jalan itu. Ya, ya, alhamdulillah. Sekarang hampir tidak lagi kita temukan kan truk yang melintasi pusat kota. Jalan Jalan Pagaralam, Teguh Umar, kemudian Raden Intan, Kartini, kecuali kecuali truk yang melanggar. Nah, jadi kadang-kadang kita tetap juga melihat ada beberapa truk yang masuk kan, dan seringkali mereka ketika masuk ke dalam perkotaan, jalan perkotaan, parkir di atas drainase, drainasenya jebol, kemudian akhirnya menimbulkan gangguan pada traffic. Dan ini terjadi karena pelanggaran. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang bisa meloloskan truk itu untuk masuk. Kedua, sistem pergerakan barang, alur logistik. Jadi kita harus paham bahwa logistik itu dari the first mile, kemudian ada di dalam perkotaan itu disebut dengan Urban Consolidation Center, sama ada last mile delivery. Sebenarnya kayak apa? First mile itu dari tempat bahan baku ke pengolahan, dari pengolahan ke perkotaan sampai ke UCC. Di UCC di pergudangannya, kemudian ke pasar, baru kemudian masuk ke last mile delivery, masuk ke rumah-rumah, itu last mile delivery-nya. Jadi bayangin, supply chain itu detail dari barang itu ada di mana. Kalau dia ada satu satu pesawat, itu ada 10.000 komponen. 10.000 komponen itu berasal dari 10.000 pabrik. Maka 10.000 pabrik itu mengirim ke satu tujuan, yaitu tempat perakitan pesawat. Itu perakitan pesawat dia dibentuk, kemudian orangnya datang dari mana-mana untuk mengolahnya menjadi satu pesawat, lalu kemudian dikirim ke eh, market, dari market kemudian dia beroperasi. Nah, jadi supply chain itu seperti itu. Kalau dia makanan, bahan makanan berasal dari mana-mana, semua orang butuh banyak betul jenis makanan datang dari mana-mana, masuk dalam kota. Masuk dalam kota, lalu kemudian ke pasar atau swalayan, lalu kemudian sampai ke warung-warung, sampai ke rumah-rumah. Ke rumah juga ada yang membawanya, pedagang sayur ya, yang yang menyebar kemana-mana gitu. Mereka jam 3, jam 4 sudah ada di pasar, membeli barang-barangnya, lalu jam 5-an mereka sudah menyebar ke lokasi tempat mereka berjualan. Itu ada supply chain yang juga harus kita pahami. Nah, modal logistiknya ada truk besar, van kecil, motor kurir. Dan itu kalau kita di tahap awal truk besar. Kalau pas masuk di UCC-nya, dia harus van kecil. Kalau dari UCC ke rumah-rumah, motor kurir. Nah, itu yang harusnya terjadi. Jadi ada hierarkinya dalam sistem perangkutannya. Lalu ada setiap moda butuh ruang kurb yang berbeda-beda, tentu. Nah, ketika mereka membawa barang, ada ruas jalan itu menjadi tempat atau ruas jalan yang memang diperbolehkan ada kendaraan logistik yang melintas dan juga beroperasi di situ, maka harus disiapkan curbnya. Curb ini jadi antara badan jalan dengan siapa namanya dengan trotoar ya, itu dibuatkan lekukan tempat mobil barang parkir dan mereka jangan parkir di atas trotoar. Ya, trotoar yang dicekungkan juga tidak boleh. Kan ada tuh biasanya ada toko di depannya ada trotoarnya kemudian diturunkan ya gitu ya. Sehingga mobil-mobil bisa naik turun di situ. Tapi mereka juga parkirnya di atas trotoar itu salah.
Itu yang tidak diperbolehkan. Lalu kemudian ini ada masalah curbside. Curbside itu adalah definisinya, apa definisi masalahnya apa? Bongkar muat sembarangan, parkir tepi jalan, konflik dengan pejalan kaki dan kendaraan pribadi. Kemudian contoh implementasinya adalah kawasan komersial padat sering kehilangan lebih dari 20% kapasitas jalan karena aktivitas logistik. Kita sering mengalami macet di mana-mana kan. Dan ketika kita lihat bukan lagi apa mobil angkot yang ngetem, tapi mobil barang yang menaik turunkan barangnya. Jadi sistem logistik kita memang perlu ada pembenahan karena setiap kali dia apa beraktivitas seringkali menimbulkan problem logistik ini. Kalau dia salah moda ya. Contohnya ada truk besar yang masuk dalam kota. Itu perangkutannya benar karena kan berhak juga barang itu masuk ke dalam kota, tetapi alat angkutnya yang salah. Nah, karena alat angkutnya besar, truk besar, dia menjadi lamban. Ketika dia lamban di perjalanannya, akhirnya membuat antrian kendaraan di belakangnya menjadi panjang. Belum lagi kalau dia kemudian mungkin salah posisi, dia tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, sehingga kendaraan yang lainnya tidak bisa menyalip. Jadi terjadi perlambatan. Belum lagi kalau dia mutar balik sembarangan di U-turn, akhirnya menimbulkan problem juga. Jadi apa namanya sistem logistik kita memang butuh pembenahan di mana isu tempat parkirnya sekalipun itu juga mesti dibenahi. Nah, di sini ada nomor 4, ada konsep curb management. Bagaimana caranya kita merekayasa ya kaitan antara logistik perkotaan dengan curb management. Di mana di sini disebutkan bahwa pengaturan ruang tepi jalan untuk parkir, bongkar muat, red hailing sepeda dan jalan kaki itu harus ada. Siapa boleh apa dan kapan. Itu memang semuanya harus diatur. Di dalam rencana detail tata ruang, kalian sudah merancang ruang-ruang kota dan aktivitasnya. Jangan lupa untuk merancang aktivitas truk logistik ini atau kendaraan logistik. Mereka boleh parkir di mana saja, ya. Kemudian jenis moda yang boleh masuk ke dalam wilayah itu apa. Jangan apapun kendaraan boleh selama jalannya muat. Ya, muat buat satu kendaraan itu, tapi buat kendaraan lain nggak bisa melintas karena ada satu truk yang besar yang akhirnya menghalangi laju kendaraan lainnya. Nah, tujuan dari konsep curb management ini adalah efisiensi logistik, mengurangi macet, menata ruang, mendukung keselamatan. Dan termasuk juga perlunya pembatasan jam operasi truk. Kita kalau menyusun dokumen Andalalin, ya, analisis dampak lalu lintas, jadi sebuah gedung atau pusat kegiatan itu harus punya dokumen analisa dampak lalu lintas. Seberapa besar dampak yang ditimbulkan olehnya. Nah, kalau dia dampaknya besar, ya, yang ditimbulkan oleh si aktivitas bangunan itu, maka dia harus punya rekayasa. Bagaimana merekayasa traffic di sekitarnya supaya tidak terjadi seperti apa yang diprediksi. Jadi masalah transportasi itu menjadi tidak ada karena sudah ditangani dengan do something gitu ya, dengan melakukan sesuatu. Jadi kalau do nothing, akhirnya kita akan merasakan kemacetan atau persoalan traffic. Tapi ketika kita do something, akhirnya masalah itu bisa dicegah. Nah, mayoritas sekarang ini gedung-gedung kita itu sudah membutuhkan dokumen andalalin. Selain butuh dokumen andalalin, mereka juga butuh implementasi andalalin. Nah, saya sudah mendampingi klien di kantor saya itu dari tahun 2005 ya. Tahun 2005 kita merancang traffic management sampai kemudian kita membuat traffic assessment ya. Eh, Grand Mercure itu adalah salah satu proyek yang dikerjakan oleh kantor saya, Malcon. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak bermasalah gitu ya. JW Marriott, LCM itu tidak bermasalah. Yang sekarang ini menimbulkan masalah karena trafiknya sudah sangat besar ya adalah Transmart. Itu dulu Transmart kita juga. Dan pengalihan arus itu kita yang melakukannya. Tapi dulu belum ada jalan tol. Jadi sebelum ada jalan tol, trafiknya biasa-biasa saja tuh, U-turn. Ya, yang kan tidak ada perempatan lagi tuh depan Transmart. Tapi U-turn di arah ke PKWR-nya, ya, tempat putar balik. Nah, itu dulu kita yang merancangnya.
di mana di bagaimana merekayasa traffic supaya keberadaan transport tidak menimbulkan masalah dulu ya. Dan ini sekarang udah umurnya udah belasan tahun kan, maksimum dalam perencanaannya 5 tahun yang kemudian harus dievaluasi. Tapi evaluasinya bukan oleh Transmart, tapi oleh pemerintah kota. Apa yang harus dia lakukan untuk apa namanya mengembalikan kelancaran lalu lintas yang terjadi di situ. Kalau dia misalnya sudah mengalami kejenuhan dari sisi trafficnya, traffic problemnya. Kemudian di sini ada solusi logistik kota, UCC, micro hubs, local delivery, pick up point itu penting. Jadi di dalam rencana tata ruang yang kalian susun, kalian sudah tahu dan bahkan mungkin kalian yang merencanakannya, pasar itu harusnya ada di mana, existingnya ada di mana, dan seharusnya ada di mana. Kalau memang pasar itu yang sekarang ini memang harus dipindahkan, ya pindahkan. Nah, setelah kita mengatur di mana pasar-pasar itu berada, maka supermarket itu di mana, gudang di mana, pabrik di mana. Dari sana kita menjadi tahu kendaraan yang datang itu masuk ke mana gudangnya. Kendaraan material dalam artian bahan baku, dia masuk ke mana untuk diolah di pabrik. Pabriknya ada di mana. Nah, setelah semuanya sudah diatur, lalu diatur juga kendaraan itu nanti jenis kendaraan apa yang mengangkut barang dari gudang dan pabrik itu menuju ke pasar, menuju ke supermarket gitu. Nanti dari supermarket menuju ke rumah itu menggunakan apa? Dari pasar menuju ke rumah menggunakan apa? Jadi sistem logistik semacam itu perlu direncanakan oleh kita di perencanaan tata ruang. Ya, konteks kota di Indonesia tantangannya adalah Kupsa digunakan PKL. Itu di Jalan Ria Kudu ya. Kita banyak melihat PKL sudah sempat dirapikan sih. Nggak tahu kalau sekarang masih nggak apa sudah bersih dari dari PKL atau masih banyak PKL-nya itu. Kalau sebelumnya kan eh, penuh sama pedagang kaki lima yang jual durian, jual sop, jual apa namanya boneka itu sepanjang jalan itu luar biasa sekali kan. Dan mereka yang mendominasi penggunaan klub. Nah, akhirnya eh, kendaraan barang kalau memang direncanakan ada di situ menjadi apa? Menjadi-jadi problem yang ditimbulkannya. Karena di mana dia harusnya boleh berhenti si truknya, ada cup yang mau disiapkan, itu dia menjadi tidak bisa parkir di situ. Karena si areanya digunakan oleh PKL. Area yang menjadi hak truk logistik itu diokupasi oleh PKL. Sehingga truk menggunakan ruang jalan lain yang akhirnya menimbulkan problem di traffic. Nah, di Indonesia ada fenomena semacam itu bukan hanya di Bandar Lampung, tapi di seluruh kota yang ada di Pulau Sumatera. Dan ini menjadi tantangan kita, hal kecil yang selama ini mungkin agak abai kita, tetapi sebenarnya banyak dikeluhkan oleh masyarakat yaitu soal kemacetan lalu lintas. Cek kemacetan itu disebabkan apa? Apakah karena sistem logistik, ataukah karena kepadatan, atau keluar masuk kendaraan yang parkir di sebuah pusat kegiatan tertentu. Karena itu juga bisa menimbulkan hambatan lalu lintas. Dan kalau itu yang terjadi, maka terjadilah inefisiensi dalam transportasi perkotaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apa namanya? Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.